Halo, kembali lagi bersama saya dengan Kak Joko. Nah, di video kali ini kita akan membahas soal SIMA UI tahun 2018 ya, yaitu bagian kedua. Karena ada beberapa kode ini, kalau dia kode atau bagian yang pertama kemarin kita sudah jelaskan ya. Nah, sekarang ini adalah bagian yang kedua. Kodenya kakak lupa, tetapi kakak buat aja langsung bagian kedua ya. Oke, nah bagaimana sih cara menentukan kecepatan ya? Kecepatan apa? Sebuah bola yang menggelinding. Oke, di soal yang pertama ini. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita baca soalnya. Yang pertama itu adalah sebuah bola yang mula-mula diam pada bidang datar kasar diberi kecepatan awal V0 ya. Oke, diketahui massa bola M, jari-jari L, dan koefisien gesekannya mu. Setelah bola menggelinding sejauh L, kecepatan akhirnya oke. Nah, diketahui di sini yang pertama itu adalah bola ya. Kita anggap bola pejal. Jadi dia momen inersianya itu adalah setengah mr kuadrat. Kemudian di sini ada koefisien gesekannya. Mu-nya itu sebesar mu ya. Kemudian S-nya itu yang ditempuh adalah L. Kemudian kecepatan akhirnya itu adalah Vf. Nah, dan kecepatan awalnya itu adalah awalnya mula-mula dia 0. Nah, oke. Jadi yang ditanya itu adalah tetapi mula-mula kan dia diam nih. Nah, misalkan nih. Ini awalnya mula-mula diam. Terus dikasih dari sini ke sini ya. Misalkan dari sini ke sini itu awalnya diam, tapi tiba-tiba dikasih gerak nih sebesar V0. Nah, dia nanti berpindah sejauh L. Nah, berapa sih kecepatannya di sini? Vt-nya gitu. Oke. Nah, gitu dia. Oke. Jadi langsung saja di sini katanya diketahui. Ini udah ya diketahui. Sekarang yang ditanya adalah Vf-nya itu berapa gitu. Nah, untuk menjawab soalnya ini, kita harus ingat bahwa gaya yang bekerja pada benda ini membuat dia berotasi itu adalah gaya gesek ya, gaya gesek. Jadi nanti gaya gesek ini sama dengan ya, mu dikali dengan Ng. Atau gaya gesek ini mu dikali dengan gaya normal. Gaya normalnya itu sama dengan apa? Gaya berat benda itu sendiri gitu. Ya, oke, biar jangan bingung kita. Nah, selanjutnya kita harus tahu berapa sih kecepatan akhirnya setelah bergerak sejauh L. Jadi nanti bergerak sejauh L itu artinya butuh waktu juga ya. Sejauh apa? Selama T ya, selama T. Bendanya butuh waktu selama T gitu. Oke, ini kurang bagus nih. Oke, kita buat dia butuh waktu selama T untuk bergerak. Jadi bisa kita buat V0. Ini ya, V0. Vt sama dengan V0. Dikurang nih ya. Dikurang atau ditambah nih? Ini ada konsekuensinya nanti. Kalau dia yang membuat bendanya bergerak itu adalah gaya gesek, maka nanti kemungkinan dia akan terlambat. Jadi nanti ini dikurang AT langsung aja. Maka dia nanti di sini kita peroleh AT sama dengan V0 dikurang Vt. Jadi nanti A di sini adalah V0 dikurang Vt per T. Nah, ingat bahwa di sini gaya geseknya berlawanan dengan arah gerak. Maka nanti si A ini adalah dianggap perlambatan. Jadi nanti bisa kita buat bahwa M gaya gesek itu sama dengan N kali A. Nah, di sini kita buat.
Jadi mencari A-nya itu sama dengan F per M. Jadi bisa kita buat di sini menjadi F per M ya, V0 dikurang VT per T. Nah, hasilnya nanti F itu sama dengan M dikali V0 dikurang VT per T gitu. Nah, selanjutnya kita tinjau geraknya secara rotasi. Nah, gerak rotasi sekarang. Nah, jadi nanti gerak secara rotasi sigma tau itu sama dengan I dikali alfa. Berarti nanti F dikali R ya, 2/5 ya, bukan setengah, 2/5 M/R kuadrat dikali dengan alfa. Jadi ini coret, berarti nanti F sama dengan 2/5 MR dikali dengan alfa. Nah, mencari alfanya dari mana? Dari sini. Kalau mencari omega T itu sama dengan omega 0 ditambah ya, alfa dikali T. Nah, dia mula-mula diam, berarti omega 0-nya sama dengan 0. Nah, kenapa di sini tidak sama dengan 0 kita buat? Nah, karena pada saat di sini dia dikasih tahu kecepatannya, tapi pada saat T sama dengan 0 atau tepat akan bergerak, dia masih diam. Jadi nanti ini kita peroleh nanti, coba kita lihat ya. Oke, nah kita langsung buat omega T sama dengan alfa dikali T, berarti alfa sama dengan omega T per T. Nah, ini nanti dimana omega T ini sama dengan V per R gitu ya. Oke, jadi tinggal kita masukkan aja ke sini. F sama dengan 2/5 NR dikali omega T per T. F sama dengan 2/5 N dikali R dikali ya V per R dikali T. Nah, matikan R-nya. Maka di sini ingat F itu tadi apa? Nah, M dikali V0 dikurang VT per T sama dengan 2/5 M dikali V per T. Ini VT ya. Oke. Nah, coretkan M-nya. Maka kita peroleh nanti di sini kita panjangkan. Dia sama dengan V0 dikurang VT sama dengan 2/5 VT. Nah, jumlahkan. V0 sama dengan VT ditambah 2/5 VT. Nah, VT-nya itu sama dengan berapa nih? Nah, di sini kita buat ya, di atasnya. Nah, kita peroleh di sini nanti. Nah, di sini ke atasnya. Oke. Di sini kita peroleh dia V0-nya itu sama dengan 7/5 VT. Nah, jadi nanti VT sama dengan 5/7 V0. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah E ya. Oke, sangat gampang. Tidak susah-susah amat ya. Kalau nanti VT-nya pengen diganti VF bisa juga. Itu hanya perubahan simbol aja ya. Oke, ini dia. Jadi jawabannya itu adalah E ya. Oke. Nah, demikianlah penjelasan nomor 31. Sekarang kita lanjut nomor 32. Nah, kalau nomor 32 ini sebenarnya sangat simpel ya. Oke, ingat aja bahwa katanya begini. Coba kita lihat. 5 buah hambatan yang besarnya masing-masing 4 ohm, 2 ohm, 3 ohm, dan R itu 11 ohm. Dirangkai seperti pada gambar. Jika hambatan total RAB ya, itu 20 ohm. Besar hambatan R4 berapa? Oke, kalau kita paralelkan yang 33 ini, maka dia hambatannya pasti udah seperti ini. Hambatan totalnya. Ini R paralel. Nah, ini R1-nya berapa? 4 ohm. R2-nya berapa? 11 ohm. Nah, RT-nya misalkan anggap tetap RT ya, nggak masalah. Ini 11 ya. Oke.
Nah, yang ditanya adalah R4. Nah, cari dulu RT-nya. Di mana tadi R total itu kita udah dikasih tahu bahwa R total itu adalah 20 ohm. Gitu. Nah, jadi sekarang R totalnya langsung aja. R1 tambah R, bukan R2 itu ya, tapi R5. Di sini R5 ditambah RT. Nah, ini 20 ya. Sama dengan R1-nya berapa? R1-nya 4, R5-nya 11 tambah RT. Nah, jadi nanti 20, 15 ditambah RT. Berarti RT dapat kita itu adalah 5 ohm. Nah, sekarang kita disuruh cari R4. Nah, untuk mencari R4, maka kita gunakan 1 per R paralel, 1 per R berapa tuh? R2, 1 per R3 ditambah 1 per R4. Jadi ini 1 per 5 sama dengan 1 per 2 ditambah 1 per 3 ditambah 1 per R4. Nah, lihat di sini. 1 per 5 dikurang 1 per 2 dikurang 1 per 3, 1 per R4. Nah, kita ubah ke apa nih? Samakan penyebutnya. Berarti ini 6 per 30. Ini 15 per 30. Ini berapa? 10 per 30 sama dengan 1 per R4. Nah, dapat kita di sini berapa nih? Ya. Nah, ini minus 6 dikurang apa ya? 6 dikurang 15 berarti 9, berarti minus 19 per 30. 1 per R4. R4-nya itu adalah minus berapa? 30 per 19. Nah, ini ohm ya. Nah, sekitar 1,54 atau 56 itu ya. 56 ohm. Tapi dia minus, jadi tidak memenuhi gitu. Tidak memenuhi. Nah, nggak ada minus. Jadi di sini jawabannya itu adalah kalau dia penaksiran itu 2, tetapi karena tidak ada yang sesuai maka ini tidak ada jawabannya. Tidak ada jawaban atau dinamakan dengan soal mati. Nah, terkadang pihak universitas membuat ini skornya dianggap bonus begitu. Kita nggak dijawab, ini ada skornya gitu. Beberapa universitas ya, tetapi cocoknya memang dikosongkan ya. Oke. Nah, inilah soal nomor 32. Kita lanjut. Soal nomor 33. Nah, ini sebelumnya sudah kita bahas di pertemuan yang sebelumnya ya. Oke, di sini katanya ada percobaan ya. Percobaan lens. Nah, lens ya. Oke, kalau percobaan lens, dia nanti membuat seperti ini. Nah, ini ada kawat, kemudian di sini ada batang, ditarik dengan gaya F0. Ini ditarik ya, disengaja, bukan akibat gaya Lorentz. Maka kecepatannya nanti ke sini. Nah, kalau kecepatannya ke kanan, maka gaya Lorentz-nya kemana? Ya ke belakang dong, F Lorentz. Nah, di sini nanti ada R. Nah, jadi di sini kita ketahui bahwa nanti di sini gaya Lorentz itu sama dengan F0. Jadi ini bisa kita tuliskan DI dikali L sama dengan F0. Nah, masalahnya yang ditanya itu adalah kecepatan kan. Nah, bagaimana mencari kecepatan? Mencari kecepatan itu cari dulu GGL induksinya. Nah, mencari GGL induksi, E sama dengan D dikali L dikali V. Atau ini I dikali R, D dikali L dikali V ya. Nah, jangan bingung nanti. Jadi nanti mencari I-nya yaitu D, L, V per R. Nah, tinggal kita substitusikan ke sini. Nah, hasil substitusinya nanti berarti kita buat ya, DI dikali L sama dengan F0. Bukan F0 kecil ya. F0 aja kita buat, F0 besar. Nah, ini I ya.
ini L. Oke, tinggal kita masukkan. Maka nanti D kuadrat, atau jangan dulu D kuadrat kita buat, biar nggak bingung nanti. Berarti D dikali L dikali V per R dikali dengan L. Gitu ya, sama dengan F0. Jadi di sini kita peroleh D kuadrat dikali L kuadrat dikali dengan V per R sama dengan F0. Maka di sini kita peroleh V-nya itu sama dengan F0 dikali dengan R per berapa nih? D kuadrat dikali dengan L kuadrat gitu. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah C ya. Oke. Nah, begitulah kira-kira soal nomor 33. Jadi jawabannya itu adalah C ya. Oke. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal 34 nih. Oke. Katanya bagaimana? Nah, sebuah proyektor menggunakan cermin cekung. Oke, diketahui cermin cekungnya. Nah, untuk menampilkan gambar di layar diletakkan 3 meter dari cermin dan sebuah benda diletakkan 10 cm di depan cermin. Agar didapat bayangan yang jelas tidak buram pada layar, jari-jari kelengkungan cermin tersebut berapa? Nah, ini katanya bayangannya itu sekitar 3 meter. Nah, di mana? Di depan ya. Kalau dia di depan, itu artinya nyata. Gitu ya. Oke? Nah. Oke, kita lanjut. Kemudian, karena bayangan itu nanti bisa ditangkap layar ketika bayangannya di depan cermin ya. Oke, kemudian S-nya itu adalah 10 cm. Nah, ini kan bisa kita buat 300 cm nih ya kan. Oke. Yang ditanya adalah berapa sih R-nya gitu. Nah, ingat bahwa kalau dia untuk cermin cekung, supaya bendanya bisa ditangkap oleh layar, maka nanti bayangannya itu harus di mana? Bendanya itu harus, kalau nggak di ruang 1, di ruang 2, kalau nggak di ruang 3 atau ruang 2 ya. Nah, jadi nanti syaratnya dia bisa ditangkap layar ketika, nah ingat, dia bisa ditangkap layar ketika bayangannya di depan cermin. Itu artinya layarnya di depan cermin ya. Berarti dia bayangannya nyata. Oke, langsung saja kita cari jarak fokusnya dulu. Berarti 1 per F, 1 per S ditambah 1 per S aksen. Berarti 1 per F sama dengan 1 per berapa nih? 10 ditambah 1 per 300. Jadi nanti di sini samakan penyebutnya. 1 per F berapa nih yuk? 30 ya. 30 per 300 tambah 1 per 300. Berarti 31 per 300. Maka F sama dengan 300 per 31. Hasilnya berapa? Hasilnya nanti 9,7 cm gitu ya. Oke, 9,7 cm. Nah, jadi nanti untuk mencari nilai R bagaimana? Nah, itu pertanyaan kan? Untuk mencari nilai R, itu langsung aja kita buat kali 2 ya. Nah, kali 2 aja. Jadi nanti R itu sama dengan 2 kali F. Berarti 2 kali 9,7. Berarti 19,4 cm. Jadi jawaban yang mendekati itu adalah bola ya. Oke. Nah, itu dia. Jadi kita hapus nih. Kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, soal nomor 5 ini katanya bagaimana? Nah, ini pertanyaan juga ya kan? Sebelumnya kakak udah pernah bahas ini ya, soal nomor 5. Jadi sebenarnya pengulangan aja sih menurut
kakak ini pengulangan aja ya. Oke, tapi nggak apa-apa. Ini kan tidak tidak kode ya. Oke, katanya diketahui seorang pekerja menggunakan pita pengukur yang terbuat dari baja dengan koefisien Y. Jadi nanti alfanya itu adalah 1,2 dikali 10 pangkat minus 5 ya, per Kelvin. Kemudian pita tersebut panjangnya L-nya itu adalah 50 meter. Kemudian pada temperatur T1-nya itu adalah 20 derajat Celcius. Pada siang hari dengan temperatur 35,7 derajat Celcius, pekerja membaca pengukuran sebesar. Nah, yang terukur itu katanya berapa? 35,794 ya. Nah, yang ditanya yang sesungguhnya berarti kita cari L0-nya. Nah, untuk mencari L0 ini kita cari dulu delta L-nya gitu. Jadi nanti delta L itu L0 dikali alfa dikali delta T. Berarti nanti L0 dikali 1,2 dikali 10 pangkat minus 5 dikali. Berapa nih? T2-nya berapa? T2-nya 35,7 dikurang 20. Maka nanti L0 dikali 1,2 dikali 10 pangkat minus 5 kali. Bukan 35 ya. Tetapi 15,7. 15,7. Nah, ini nanti hasilnya berapa? Delta L-nya itu sama dengan L0 dikali 18,84 ya. Dikali 10 pangkat minus 5. Atau delta L0 ini sama dengan ya. Kita buat 0,001884 L0 gitu. Nah, sekarang kita disuruh mencari L0. Nah, perhatikan bahwa LT itu sama dengan L0 ditambah delta L. Berarti LT tadi berapa? 35,7. 94 sama dengan L0 ditambah 0,00188 L0. Jadi nanti 35,794 sama dengan L0 dikali 1,001884. Jadi nanti L0-nya sama dengan 35,794 per 1,001884. Ini hasilnya nanti sekitar 3,5 bukan 3,5 ya. Tetapi dia nanti hasilnya berapa nih? Hasilnya 35,78. Ini meter ya. Nah, itu sekitar 35,8 meter. Bukan mili ya. Jadi kalau kita dipaksa untuk menjawab, maka jawaban yang paling tepat itu adalah bagian D. Nah, kenapa tidak C? Karena ini seperti hasil pengukuran asli L0. Jadi pembulatannya anggap ke atas. Kalau ke bawah, sayang kali ya. Nah, sayang kali dia. Kenapa? 35,78. Kita bulatkan ke bawah jadi 37. 0,08-nya sayang kali gitu. Nggak sesuai penaksiran nanti, nggak sesuai dengan fisika. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah D ya. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 6. Oke, katanya ini tentang radioaktif ya. Oke, kalau dia radioaktif, berarti nanti massa sisa sama dengan massa awal dikali setengah pangkat waktu meluruh per waktu paruh gitu. Nah, oke. Diketahui katanya apa nih?
suatu zat radioaktif dengan waktu paruh T setengahnya itu 25 hari. Kemudian telah meluruh sebanyak. Oke, dia meluruh sebanyak 15/6 bagian. Berarti yang sisa buat aja nih, N0 dikurang 15/16 N0. Berarti dia 1/16 N0 yang tersisa. Kemudian yang ditanya itu adalah zat radioaktif telah meluruh selama berapa dia meluruh gitu. Nah, untuk menjawab soalnya ini tinggal kita buat NT sama dengan N0 dikali setengah dikali T ter T setengah. Jadi nanti NT-nya berapa? 1/16 N0 sama dengan N0 dikali setengah dikali T ter T setengah. Nah, ini coretkan. Ini 2 pangkat minus 4. Kalau kita naikkan ke atas. Dan ini berapa nih? Ya, atau kita buat aja supaya nyambung ke dirimu, berarti ini setengah pangkat 4 sama aja ya. Ini kan setengah pangkat T ter T setengah. Jadi coretkan aja setengahnya. Jadi 4 sama dengan T ter T setengah. Nah, T setengah tadi berapa? 25 ya. Maka nanti T-nya itu adalah 100 hari gitu. Nah, jadi jawaban yang paling tepat itu adalah A gitu ya. Oke, gampang. Nggak susah-susah amat kok. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 7. Oke, nomor 7 ini bagaimana? Kalau nomor 7 katanya begini. Sebuah benda diikatkan pada suatu tugas ya, dan melakukan gerak harmonis sederhana dengan amplitudo A dan frekuensi F pada saat simpangannya sama dengan oke. Nah, di sini diketahui Y katanya 1/4 amplitudo. Yang ditanya itu adalah berapa sih kecepatannya. Nah, ingat, mencari kecepatan itu omega dikali A dikali cos omega T. Atau bisa juga omega dikali akar dari A kuadrat dikurang Y kuadrat. Nah, ini langsung aja buat omega dikali A kuadrat dikurang 1/4 A kuadrat. Hasilnya omega dikali A kuadrat dikurang 1/16 A kuadrat. Jadi nanti ini 2VF ya. 2VF. Ini jadi kita samakan penyebutnya. Ini ter-16. 16/16 A kuadrat dikurang 1/16 A kuadrat. Hasilnya berapa? 2VF dikali dengan 15/16 A kuadrat. Nah, sekarang akarkan. Ini kita dapat 4 ya. Akar dari 16 itu 4. Masih per dia. Kemudian akar dari amplitudo A. Kemudian akar 15 tetap. Jadi ini nanti setengah V ya. V dikali F dikali A dikali akar 15 begitu. Inilah jawaban soal nomor 37. Gampang bukan? Nah, gampang dong. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah C ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. 38. Oke, katanya begini. Seutas tali yang panjangnya 1,6 ya. Oke, ini ada ujung. Seutas tali yang panjangnya 1,16 meter dibentangkan horizontal. Ujung suatu tali terikat dan ujung yang lain bebas. Pada ujung bebasnya tali diberikan usikan sehingga terjadi gelombang yang bergetar naik turun dan merambat menuju ujung yang terikat. Nah, ini terikat, sedangkan ini bebas. Gitu ya. Oke. Kemudian merambat menuju ujung dengan kelajuan katanya itu V-nya berapa? 8 meter per sekon.
titik pada tali dilewati 6 gelombang ya, berarti nanti N per T berapa gelombang? 6 per tiap detik, berarti 6 Hz. Oke, sebagai akibatnya ada gelombang pantul, maka akan terjadi superposisi gelombang. Letak sintul keempat dari titik asal ujung bebas adalah, yang ditanya adalah letak sintul keempat ya. Sintul keempat dari titik asal ujung bebas nih. Oke, jadi sintul keempat ujung bebas. Oke, jadi nanti kalau dia untuk ujung bebas menentukan sintulnya itu gimana nih? Sintul berarti 2N tambah 1 per berapa? Dikali 1/4 lambda ya. Oke, nah kalau dia ujung keempat, perut keempat nanti ya, letak perut keempat dari titik asal. Nah, kalau dia ujung bebas, dia nanti rumusnya seperti ini. Oke, kita coba dulu. Nah, untuk perut keempat berarti N-nya itu adalah 3 ya. Berarti nanti 2 dikali 3 ditambah 1 dikali 1/4 dikali lambda. Lambdanya berapa? Nah, mencari lambdanya dari sini aja. Lambda sama dengan V per F. Jadi nanti 8 per 6. Hasilnya berapa? 4 per 3. Tinggal masukkan ke sini. 4 per 3. Nah, ini coret-coret. Ini hasilnya berapa? X sintulnya. Itu hasilnya adalah 7 per berapa nih? Per 3 ya. Nah, 7 per 3 sekitar 2, berapa nih? Coba kita bagikan. 7 dibagi 3, 2,33 ya. 2,33 meter. Nah, wow, padahal jarak antara titik A atau titik kedua titik ini adalah 1,16 meter. Nggak nyampe 2 meter gitu. Nah, jadi nanti jarak simpulnya itu adalah berapa? 2,33 meter. Nah, ini nggak logika ya. Nah, coba kita buat misalkan letak titik perutnya itu dari ujung terikat. Ini kan terikat. Nah, ini bebas nih. Nah, kalau bebas dapat kita berapa? 2,33 dikurang sekian pun nggak bakalan dapat itu ya. Coba kita cari delta X-nya sama dengan 2,33 dikurang 1,16. Nggak dapat ya. Nah, nggak dapat dia hasilnya. Oke, kalau dia ujung ini tadi ujung trik bebas. Ini ujung bebas tadi udah ya. Sekarang ujung terikat. Bagaimana menentukan simpulnya? Menentukan simpulnya nanti 2 dikali N dikali 1/4 lambda. Nah, ini 2 dikali 3 dikali 1/4 dikali berapa tadi? Lambdanya 4 per 3. Coret-coret. Maka ini 6 per berapa nih? Per 3. Berarti 2 meter. Tidak mungkin juga. Berarti jawabannya tidak ada ya. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Katanya sebuah bak kecil terbuat dari ban bekas ya. Sebuah bak kecil terbuat dari ban bekas. Oke. Kemudian ban bekas tak terpakai ya. Volume bak tersebut adalah diketahui katanya volumenya itu adalah 20 desimeter kubik. Berarti kalau diubah ke senti berapa nih ya kan? Atau ke desi aja kita buat. Kemudian bak ini berada di bawah satu keran air. Ketika keran dibuka, air mengalir menuju bak. Jika air keluar dari keran adalah kecepatannya berapa? Kecepatan keran. Ini volumenya ya. Kecepatan keran adalah 10 meter per sekon. Nah, dan setelah 10 detik bak terisi. T sama dengan berapa nih? 10 sekon.
Yang ditanya adalah jari-jari keran berapa. Nah, untuk menjawab ini gunakan tetap kontinuitas ataupun dedit ya. Nah, jadi nanti dia begini. Kalau mencari dedit itu bisa juga V dikali luas ya. Nah, atau mencari dedit juga bisa volume per waktu. Nah, ini nanti jadi V dikali VR kuadrat sama dengan V per T. Ya, V per T. Nah, nanti tindakan aja nih. R kuadrat sama dengan V per V ya, kecepatan ya dikali dengan V. Hasilnya berapa nih? Ayo. Nah, dia nanti dapat kita ini kan desimeter nih, ya kan? Kita ubah aja jadi 100 desimeter per sekon. Nah, ini tetap 10 sekon gitu. Jadi ini 20 per 100 dikali 3,14. Nah, R kuadrat nanti sama dengan berapa nih? 0,063. Atau kalau R aja kita ambil akar dari 0,63 berapa sekitar? Sekitar berapa? Sekitar 0,79 meter. Nah, padahal jawabannya senti ya. Nah, berarti ini desi ya. Hasilnya desi. Kenapa? Kenapa tadi desi? Karena ini kan volumenya saya ubah nih ke desi semua. Ini masih desi ya. Berarti nanti R-nya sama dengan kali 10 lagi. 7,9 cm gitu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D ya. Oke. Itu dia kira-kira. Gampang ya sampai sini ya. Oke. Tidak susah-susah amat. Oke. Ini udah pas nggak hasilnya? Coba kita hitung lagi nih. Berarti ini habis berarti 2 per 31,4. Oke, coba kita bagi 2 dibagi 31, 2 dibagi 31 ya, dibagi 31,4. Seharusnya 0,0 berapa ini? Hasilnya sekitar ya 0,063. Nah, berarti ini hasilnya nanti wait, berarti ada kesalahan nih. Ini hasilnya nanti coba kita lihat akar dari 0, berapa nih? Akar dari 0,063 ya. 0,063. Nggak ada hasilnya jadinya. Oke, kita ulangi ya. Berarti nanti ini 20. Kita ulangi dulu. Nggak apa-apa ya. Nah, kita ulangi. Di sini aja. Kita ulangi. Di sini nanti kita buat V-nya tadi 10 ya. Berarti kita buat R kuadrat itu sama dengan 20 per V dikali T. Berarti 100 dikali T-nya. T-nya itu adalah 10 ya. Nah, di sini nggak kita ikutkan tadi. Nah, oke. Bisa ya. Dan ini habis. Berarti R kuadrat. Jangan hilang V-nya. 3,14. Berarti berapa nih? 2 per 314 gitu aja. Berarti 2 dibagi 314. Nah, hasilnya itu adalah R kuadrat ya. 0,0063. Jadi akar dari 0,0063 itu sama dengan berapa? 0,079. Ini desimeter. Ya, kalau kita ubah ke senti kali 10 aja berarti 0,79 cm.
Dia jawabannya masih senti, bukan ini ya. Nah, ini harus kita hapus nih. Ada kesalahan tadi. Oke. Oke ya. Nah, ada kesalahan sedikit. Berarti di sini R kuadrat itu sama dengan V volume ya, dikali T per V kecepatan ya. Ini tulisan kakak agak ribet-ribet gitu ya. Oke, coba kita buat V per V dikali T dikali V ya. Oke. Nah, kira-kira. Jadi jawaban yang mendekati itu bagian D sebenarnya. Tetapi karena satuannya ini jadi bingung kita ya. Mungkin salah ketik gitu ya. Oke. Nah, jadi jawaban yang mendekati adalah D ya. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ya, nomor 40. Katanya bagaimana nomor 40 ini? Dengan menganggap ada gesekan dengan udara, benda yang dilempar ke atas dan kembali ke bawah akan mengalami percepatan yang sama. Oke, kita tinjau kalau ada misalkan benda yang bergerak dan ada gaya luar yang bekerja, maka nanti kalau dia misalkan ke atas, kita anggap ya, kita anggap gaya geseknya ke bawah, gitu. Nah, pas ke atas ya, ke atas. Nah, gaya beratnya kan ke bawah, gaya geseknya juga ke bawah. Maka nanti F ditambah W sama dengan N kali A. Maka percepatannya berapa nih? Percepatannya adalah F ditambah W per M. Nah, kalau dia ke bawah, apa yang terjadi? Kalau ke bawah, maka nanti W-nya ke bawah, sedangkan gaya geseknya ke belakang. Jadi di sini kita peroleh sigma F sama dengan N kali A. Berarti nanti W dikurang F sama dengan N kali A. A sama dengan W dikurang F per N. Nah, dari sini jelas beda ya. Oke. Berarti ini salah. Sebab gaya gesek udara berbanding lurus dengan kecepatan benda. Oh tidak. Nah, ingat bahwa kalau misalkan seandainya ini F sama dengan N kali A dikurang W gitu ya, kira-kira gaya berat ya. Oke, dia nanti dikurang W, ini kan sekitar M V kuadrat per R dikurang W. Nah, dia nanti sebanding dengan kecepatan kuadrat gitu, bukan kecepatan itu aja gitu, harus ada kuadratnya. Jadi ini salah, maka jawaban yang paling bukan ya, sorry. Dengan menganggap ada gesekan dengan udara, benda yang dilemparkan ke atas dan kembali ke bawah akan memiliki percepatan yang sama. Salah ya. Ini salah. Ini juga salah ya. Oke, jadi jawabannya E. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya katanya bagaimana? Coba kita lihat ya. Nilai efektif arus dan tegangan bolak-balik adalah nilai arus dan tegangan bolak-balik yang setara dengan arus searah dalam waktu yang sama, dan jika mengalir dalam hambatan yang sama akan menghasilkan kalor yang sama. Oke, nah jadi nanti di sini kita perhatikan bahwa nilai arus efektif itu dirumuskan dengan V maksimum per akar 2. Kalau dia tegangan efektif, itu nanti V maksimum per akar 2 ya. Oke. Nah, jadi nanti kecepatan efektif itu adalah kecepatan yang terukur. Bukan kecepatan yang terukur, kuat arus yang terukur ya. Kemudian tegangan yang terukur. Oke. Nah, jadi nanti di sini katanya sama dengan arus searah dalam waktu yang sama, dan jika mengalir dalam hambatan yang sama akan menghasilkan kalor yang sama. Oke, kalau misalkan sumber tegangannya nanti sama ya, kalau dia sumber tegangan DC
sama dengan VAC. Maka di sini kalor yang dihasilkan juga pasti sama. Gitu. Ya. Oke. Kalor yang dihasilkan juga sama, asal rangkaiannya R-nya juga sama gitu, ya. Oke, berarti ini benar ya. Oke, semua alat listrik arus bolak-balik menunjukkan nilai efektif benar. Contohnya radio nih. Radio udah dikasih tahu kita tegangannya berapa, 220 watt. Kemudian TV 220 watt misalkan. Kemudian HP di charger kita itu kan tertulis dia. Berapa sih tegangan maksimum pada charger itu gitu, pada HP gitu. Kemudian di mana lagi nih? Di apa ya? Di stiker. Nah, stiker kan dibatasi juga tegangannya. Kalau enggak nanti meledak gitu. Tetapi di sini tidak berhubungan. Berarti kita jawab D. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, nomor 42 nih. Oke. Ya. Gelas atau mangkok dari kaca dapat retak atau pecah ketika diisi air panas secara tiba-tiba. Iya, benar. Misalkan ini nih. Ya. Oke, kalau misalkan kita isi dengan air, maka nanti bagian dalamnya ini cepat memuai. Cepat memuai. Nah, jadi ketika kita isi di sini, di mana kita isi? Ya, di sini ya. Air, maka yang memuai nanti yang paling dalam. Dan ini agak terlambat memuainya bagian luarnya. Akhirnya apa? Terjadi tergeseran. Kalau terjadi tergeseran, akhirnya nanti pecah. Oke, benar ya. Sebab bagian dalam gelas yang diisi air panas secara mendadak memuai lebih cepat. Benar sekali, berhubungan. Berarti jawabannya itu adalah A. Begitu ya. Karena bagian dalam lebih cepat memuai. Ya, oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Sebuah mesin pendorong digunakan untuk mendorong benda bermassa. Oke, diketahui katanya di sini ya. M-nya 10 pangkat 3 nih, kilogram. Benda ini bergerak sehingga kecepatannya berubah. Oke, V1-nya 10 meter per sekon, V2-nya itu adalah 40 meter per sekon. Yang ditanya, waktu yang dibutuhkan untuk terjadi perubahan kecepatan tersebut adalah 20 sekon. Berarti T-nya ini 20 sekon. Pernyataan manakah yang benar? Oke, perubahan energi kinetiknya. Kita cari dulu perubahan energi kinetiknya. Ya. Delta EK sama dengan setengah M V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Berarti setengah dikali 10 pangkat 3 dikali 40 pangkat 2 dikurang 10 pangkat 2. Berarti 500 dikali 1600 dikurang 100. Jadi nanti 500 dikali berapa nih? 1500 berarti 75. Tambah berapa nolnya? 4 ya. Nah, ini sekitar 7,5 berapa nih? Kali 10 pangkat 5 joule. Nah, nomor 1 benar ya. Nomor 3 pasti benar ya. Oke, sekarang kita cek nomor 4. Nah, nomor 4, maka nanti A-nya itu sama dengan V2 dikurang V1 per T. 40 dikurang 10 per 20. Hasilnya adalah 3 per 2. Berarti 1,5 meter per sekon kuadrat. Berarti kalau nomor 4 benar, nomor 2 pasti nanti benar gitu. Nah, oke. Supaya lebih adil, kita kerjain nih nomor 3-nya. Nomor 3-nya nanti daya mesin. Kalau daya mesin itu sama aja dengan perubahan energi kinetik dibagi dengan waktu. Berarti berapa nih? Nah, 7,5 dikali 10 pangkat 5 per 2 berarti 3,75 dikali 10 pangkat 5 nih. Ya kan? Nah, itu dia. Tetapi ingat waktunya di sini 20. Berarti ini terus 10 lagi berarti 3,75 dikali 10 pangkat 4.
Atau berapa nih ya? 37,5 kilowatt. Tuh. Kemudian usaha untuk mendorong berarti kalau usaha itu kan sama dengan perubahan energi kinetik. Ya udah tinggal ubah aja. Berapa nih? 7,5 dikali 10 pangkat 5 atau 0,75 dikali 10 pangkat 6. Berarti 0,75 megawatt ya. Oh, bukan megawatt tapi megajoule ya. Oke. Inilah jawabannya. Jadi benar. Jawabannya itu adalah E begitu. Jadi sangat gampang ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, ini kemarin udah pernah kita bahas. Katanya begini. Perhatikan rangkaian kapasitor di atas. Pernyataan manakah yang benar? Oke, kita cek nomor 1 ya. C1 dirangkai seri dengan kapasitor ketiga. Tidak, salah. Berarti nomor 3 salah dong. C2 dirangkai paralel dengan sumber tegangan V0. Tidak, ini dirangkai seri ya. Oke, berarti salah. Oke, C3 dirangkai paralel dengan kapasitor C1. Iya, benar ya. Ini paralel. Jadi jawaban yang paling tepat itu hanya D ya. Oke. Bukan maksudnya jawaban yang paling tepat. D arti pilihannya. Di pilihannya itu adalah 4. Maka kita kasih langsung jawaban D ya. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Pada cermin cekung, jika benda diletakkan di antara titik fokus dan cermin, pernyataan manakah yang benar mengenai bayangan? Oke, kalau ada cermin cekung, maka nanti kita buat letak dari benda itu nanti ada ruangnya. Ruang 1, ruang 2, ruang 3. Dan ruang 4 itu adalah letak bayangan. Letak bayangannya nanti di mana aja? Di ruang 2, ruang 3 gitu. Nah, perhatikan ya. Dia nanti letak bayangannya itu rumusnya apa? 5 dikurang letak benda. Gitu. Kalau bayangan nanti di ruang 4, berarti dia maya tegak diterbesar. Kalau bayangannya nanti di ruang 3, berarti nyata terbalik diterbesar. Kalau bayangannya nanti di ruang 2, maka dia nyata terbalik diterkecil. Nah, ini dia. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah gimana nih? Nah, coba kita lihat. Pada cermin cekung, jika benda diletakkan di antara titik fokus dan bendanya di sini. Titik fokus dan jari-jari. Ini kan di ruang 2, maka letak bayangan di mana? Berarti dia nanti 5 dikurang 2 nih. Maka letak bayangan di ruang 3. Nah, ini ruang 3. Ruang 3 sifatnya apa? Nyata terbalik diterbesar. Nah, coba kita cek. 1, bayangan benda akan berada di belakang cermin. Salah. Nyata itu maksudnya di depan. Kalau setiap nyata itu di depan dia. Nah, ini bayangan benda akan berada di belakang cermin. Salah. Oke, nomor 3 pasti salah ya. Oke, bayangannya nyata. Benar, bayangannya nyata terbalik diterbesar ya. Bayangan dan benda sama besar. Oh, bayangan dan bendanya sama besar. Tidak bisa juga ya. Pada cermin cekung, jika benda diletakkan di antara titik fokus. Oh, wait. Ada kesalahan nih. Bendanya, wait ya. Ternyata bendanya di sini. Ada kesalahan kita. Katanya jika benda diletakkan di antara titik fokus dan cermin. Titik fokus dan cermin. Oke, berarti di sini. Maka dia bendanya di ruang 1. Maka kurang 1 aja nih. Ini jadi di ruang 4 ya.
berarti Maya tegak di terbesar. Nah, Maya itu artinya di belakang cermin gitu ya. Oke, jika benda diletakkan di antara titik fokus dan cermin, pernyataan manakah yang benar? Berarti ini benar. Bayangan di belakang cermin. Bayangan nyata salah. Bayangan tegak benar. Bayangan dan benda sama besar salah. Berarti jawabannya 1 dan 3. 1 dan 3 itu adalah optionnya adalah D ya. Oke. Ya. Beginilah penjelasan soal SIMA UI 2018 bagian kedua. Sekian dari kakak, jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.